Salah satu kenikmatan di dalam kehidupan Islamiyah yakni Allah memberikan kemauan dan kemampuan untuk hadir di majlis taklim. Apalagi kalau majlis taklim tersebut dilaksanakan di masjid. Subhanallah, ada satu hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang sangat menggembirakan bagi kita sekalian, terutama bagi orang-orang yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Man ghada ilal masjidi. Siapa orang yang berangkat ke masjid, la yura alaihi, tidak ada keinginan di dalam orang tersebut, illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, selain beribadah dan juga belajar belajar hal-hal yang baik dan juga mengajarkannya. Faka'annama, maka seolah-olah, walaupun ada kalimah ka'annama, tapi karena mengungkapkannya adalah Rasulullah SAW yang hakul yakin bahwa semuanya itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa tidaklah setiap apa yang diucapkan oleh beliau keluar dari hawa nafsunya selaku manusia, tapi yantiqu 'anil hawa, semata-mata itu semuanya mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa fadilah bagi orang yang hadir ke majelis taklim, apalagi dilaksanakan di masjid? Faka'annama lahu ka'ajri hajin. Subhanallah, ya. Maka seolah-olah dia mendapatkan ibadah haji. Haji yang bagaimana? Faka'annama lahu hajin, maka seolah-olah dia mendapatkan berkahan ibadah haji. Haji yang hajan taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya, yang terlaksanakan rukun syarat dan wajib serta sunnahnya. Maka subhanallah, di hadapan Allah dan Rasulullah, orang tersebut insya Allah seolah-olah mendapatkan predikat haji yang makbul dan mabrur. Subhanallah, ya. Maka sangat beruntung sekali bagi kita sekalian yang dapat melaksanakan taklim di masjid. Taklim itu di mana saja, ya, baik di masjid, di musola, di madrasah, di sekolah, di pondok pesantren, bahkan di rumah sekalipun. Apalagi sekarang dengan zaman medsos, ya, melihat HP seharian penuh, kalau kita membuka channel-channel dakwah, subhanallah, itu adalah taklim juga. Tapi yang terbaik tetap di masjid, karena fadilahnya adalah seperti ibadah haji yang sempurna hajinya, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya termaksud di dalam yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tirmidzi tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, melanjutkan materi 2 pekan yang lalu, yakni hadis nomor 265. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sa'ilun, akan bertanya Allah Subhanahu wa taala, kulla ra'in, kepada setiap pemimpin, ammastar'ahu, dari setiap apa yang dipimpinnya. Jangan dibayangkan bahwa kullu ra'in ini menunjuk kepada orang lain,
tapi menunjuk kepada diri sendiri. Sebab yang namanya pemimpin bukan hanya level atas seperti halnya pemimpin PBB, pemimpin dunia, pemimpin internasional dan lain sebagainya, tapi pemimpin yang hakiki adalah pemimpin diri sendiri, memimpin apa yang Allah titipkan kepada kita, kemudian Allah menitipkan keluarga kepada kita, kemudian Allah menitipkan masyarakat kepada kita. Itu adalah hakikatnya pemimpin. Kalau seandainya pemimpin mengerti hak dan kewajiban serta posisinya sebagai pemimpin, lebih-lebih tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak mungkin ada sesuatu yang melenceng dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika diberikan sebuah amanah berupa kekhalifahan setelah mangkatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ucapan kalimat pertama yang terlontar dari lisannya yang mulia bukannya alhamdulillah sebagaimana orang-orang pada umumnya mendapatkan jabatan ya, tapi yang diucapkan oleh Sayyidina Umar adalah Astaghfirullahaladzim, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung atas segala anugerah ini dan semua amanah yang dibebankan kepada pundak saya. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu an kemudian mengacungkan pedangnya, wahai para musyawirin yang telah mentasbih kepada saya untuk menjadikan khalifah, maka tolong luruskan kehidupan saya dan kepemimpinan saya dengan pedang ini ya. Kalau seandainya engkau mendapati aku menjalankan hal-hal yang hak, yang benar, maka ikutilah. Tapi kalau seandainya saya melenceng dari apa yang diamanahkan oleh Allah dan Rasul dan juga seluruh warga, maka luruskan saja dengan pedang kalian gitu ya. Sayyidina Umar radhiyallahu an betapa sangat hati-hati di dalam menjalankan kepemimpinan. Bukan berarti semuanya para sahabat yang lain tidak memegang, berarti bukan. Tapi kebetulan yang saya sampaikan itu adalah sejarah tentang sahabat Umar radhiyallahu an. Dan ini berlanjut kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Sayyidina Umar dari kalangan Bani Umayyah, Daulah Umayyah. Ketika beliau menjadi khalifah, itu semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Luar biasa ini ya. Kehidupan sebelum menjadi khalifah itu biasa-biasa saja, ya menjalani kehidupan seperti bagaimana muslim yang lainnya gitu ya. Namun ketika sudah saatnya diberikan kepemimpinan kekhalifahan Daulah Bani Umayyah, kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz merasa sangat takut. Saking takutnya semua harta pribadi itu diserahkan kepada Baitul Mal, termasuk kalung pemberian dari saudara sepupunya yang diberikan kepada istrinya, itu langsung diminta lagi. Wahai istriku, katanya, sini emas yang dulu aku titipkan kepada engkau. Untuk apa wahai Umar? Aku kembalikan kepada Baitul Mal, katanya. Subhanallah ya. Karena memang sepupunya dulu jadi khalifah ya, diberikan kepada kepada Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz memberikan kepada istrinya, diambil lagi. Kenapa? Kita kembalikan ke Baitul Mal, katanya. Bahkan di saat-saat kepemimpinan beliau ada satu hal yang belum pernah dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin yang lainnya. Apa itu? Suatu saat beliau sedang bekerja di
kantornya. Kemudian datanglah putranya. Waktu itu kebetulan malam-malam ya, karena mungkin kesibukan yang harus diselesaikan pada malam itu. Kemudian masuklah putranya. Sebelum putranya berbicara, Khalifah Umar berkata, mau bilang apa? Mau membicarakan masalah apa ini? Katanya. Biasa ayah, masalah keluarga. Oh nanti dulu katanya. Dimatiin itu lampunya. Wah gitu ya. Kalau dulu belum ada lampu listrik kayak gini. lampu teplok kalau gitu ya. Mishkah namanya. Mishkah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ayo silakan kita ngobrol sampai selesai urusanmu katanya. Kenapa ya harus dimatikan lampunya sehingga bergelap-gelap seperti ini? Karena ini adalah lampu yang dibiayai oleh negara. Sedangkan kamu akan membicarakan masalah keluarga, maka bukan di sini tempatnya. Nanti aja di rumah katanya. Kalau di sini, mari kita bicarakan, tapi jangan pernah menggunakan fasilitas negara. Subhanallah gitu ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mewarisi kewara'ian dari eyangnya, yakni sahabat Umar bin Khattab, di dalam menjalankan kekhalifahan dengan penuh hati-hati. Subhanallah. Mudah-mudahan kita sekalian bisa meneladani sifat-sifat tersebut, walaupun katakanlah di dalam menjalankan kepemimpinan terhadap keluarga kita ya. Insyaallah mudah-mudahan bahwa lingkungan yang besar pun berasal dari lingkungan yang kecil. Sehebat-hebatnya sebuah negara itu akan kokoh kalau seandainya ditopang oleh keluarga yang sangat memperhatikan syariat-syariat Islam, insyaallah ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'ilun kulla ra'in, akan bertanya kepada setiap pemimpin, ammastar'ahu, kepada setiap kepemimpinannya. Bagaimana cara dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana rezeki yang dia dapatkan, bagaimana dia membelanjakan rezeki yang dititipkan dan lain sebagainya. Kullu ra'in, setiap pemimpin tentang kepemimpinannya. Ahafizu dzalik, apakah dia menjaga tentang kepemimpinannya, am dhayya'ahu, atau malah menyia-nyiakannya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan singkat ya. Ahafizu dzalik au dhayya'ahu. Apakah dia menjaga tentang kepemimpinannya atau malah menyia-nyiakannya? Bahwa kepemimpinan adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kepemimpinannya itu digunakan untuk betul-betul membawa masyarakatnya ke jalan kemaslahatan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya, au dhayya'ahu, atau malah menyia-nyiakannya. Masya Allah ya. Pertanyaannya berat, pertanyaannya ringan, namun jawabannya yang berat, karena nanti yang akan bersaksi bukan mulut yang Masya Allah gitu ya. Untuk sebagian orang ya mudah saja memutarbalikan fakta supaya dirinya selamat gitu. Selamat dari hujatan, bahkan selamat dari penjara, selamat dari segala macam hal-hal yang merugikan dirinya. Tapi subhanallah, di hadapan Allah tidak bisa seperti itu ya. Bahwa yang akan menjawab pertanyaan Allah nanti bukan mulut ini, tapi tangan, kemana saja, apa saja yang didapatkan, dan bagaimana dia mengeluarkan kebijakan di dalam menggunakan anggaran negara misalkan ya. Kemudian kemana saja kaki melangkah, dan seluruh anggota tubuh itu bersaksi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang terkunci gitu ya. Nah, maka tidak ada celah untuk sedikit pun mendustai apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ahafidhu dzalik amdhi'ahu, atau apakah dia menjaga tentang kepemimpinannya atau malah menyia-nyiakan. Hatta yus'ala, sehingga ditanya siapa ar-rajulu, laki seseorang, an ahli baitihi, tentang keluarganya. Subhanallah ya. Maka ini kalimah-kalimah teks di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu kalau menyatakan al-mar'u, seseorang, atau ar-rajulu, laki-laki, itu tertuju kepada sang suami. Kenapa? Ya, sang suami sebagai pemimpin gitu ya. Maka banyak hadis-hadis yang konotasinya kepemimpinan diri dan kepemimpinan keluarga. Kalaupun toh di dalam kepemimpinan tentang wilayah, tentang siasa, itu ada hukum tersendiri, yakni sultanul ahkamiyah, yang membahas mengenai aturan-aturan dalam bernegara. Itu salah satunya adalah sultanul ahkamiyah. Dan di dalam hadis ini yang Rasul maksudkan adalah seseorang yang memegang peranan dalam wilayahnya, kemudian walaupun dia katakanlah pemimpin negara, pemimpin dunia dan lain sebagainya, hatta yus'alu, sampai dia ditanya, sampai Allah menanyakan kepada seseorang an ahli baitihi, tentang keluarganya. Tetap yang namanya pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana keluarga, apakah dijaganya atau disia-siakannya, karena tidak sedikit orang yang mendapatkan amanah tentang kepemimpinan tapi lalai dalam mensejahterakan keluarganya, dalam artian lalai dalam membawa keluarganya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang utamanya adalah diri dan keluarga, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu sendiri dan keluargamu dari jilatan api neraka. Artinya bahwa wilayah kepemimpinan yang mesti diutamakan adalah diri dan keluarga. Karena diri, bagaimana sebuah keluarga bisa kokoh tergantung pribadi-pribadinya. Bagaimana sebuah lingkungan RT bisa damai, maka tergantung kepribadian dari sebuah keluarga. Dan terus berlanjut dari RT, RW, dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten, dari provinsi, dari negara, dan negara pun walaupun tidak mewakili semuanya gitu ya. PBB itu mewakili kepemimpinan dunia. Tidak seperti itu ya. Bahwa sudah jelas-jelas PBB itu dikuasai oleh Yahudi, dan Yahudi itu otaknya Amerika dan Israel. Sementara Israel karena dianggap dulunya memang tidak punya wilayah, maka seolah-olah bayi yang minta dikasihani oleh bapak dan ibunya. Siapa bapaknya? Amerika. Siapa yang melahirkannya? Ya Inggris. Maka Amerika dan Inggris itu ya punya standar ganda lah ya untuk kepemimpinan dunia. Ya begitulah. Kita kembali kepada keluarga, bahwa hatta yus'alur rajulu, sampai ditanya seseorang itu an ahli baitihi, tentang keluarganya. Jadi mari kita utamakan diri dan keluarga. Bukan berarti ini egosentris, bukan, bahwa kita lebih mementingkan diri dan keluarga dalam artian porsi untuk berdakwah kepada orang lain setelah selesai urusan dengan keluarga. Bukan, tidak akan selesai masalah ya. Dalam artian porsinya lebih banyak untuk mengingatkan keluarga, mengingatkan terutama diri sendiri, bahwa diri ini banyak kekurangan di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Diri ini banyak kekurangan
di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ditingkatkan. Itulah hakikat yus'alu an ahli. Ini hampir sama dengan hadis yang menyatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in an mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri engkau adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Nah, ini hampir sama ya. Esensi dari kedua hadis tersebut menandakan bahwa betapa diri dan keluarga merupakan faktor utama di dalam kepemimpinan seseorang, bahwa semuanya akan ditanyai. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Ayah dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan keseluruhan keluarga, kemudian ibu dimintai pertanggungjawaban tentang sekitar rumah tangganya, kemudian anak-anak dimintai pertanggungjawaban tentang apakah selama belum menikah dengan yang lain, aturan dari keluarga bisa dijalankan sepenuhnya atau tidak. Ini terkait dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua pribadi itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Rawahu Ibnu Hayyan an Anasin, diriwayatkan oleh Ibnu Hayyan dari sahabat Anas. Hadis yang selanjutnya, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kataba fi ummil kitab, Allah menuliskan di dalam ummul kitab. Ummul kitab itu yakni Al-Qur'anul Karim. Ummul kitab, induk dari kitab, induk dari apa yang menjadi aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Qabla, sebelum ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menuliskan. Apa yang dituliskan oleh Allah? Innani anar rahman, sesungguhnya aku, kata Allah, ar-Rahman, adalah zat yang maha pengasih. Di dalam hadis yang lain redaksinya sama ya, tapi esensi dari hadis itu berbeda dari ini. Maksudnya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah menuliskan takdir-takdir seseorang. Innallaha kataba alal maqadiri, sesungguhnya Allah menuliskan takdir-takdirnya, takdir-takdir yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya, terutama manusia. Qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, lama sekali, fi khamsina alfa amin, sebelum 50.000 tahun, sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir-takdir seseorang itu sudah Allah tuliskan. Artinya, bagaimana mungkin seseorang tidak menerima takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, wong semua itu sudah Allah ciptakan, sudah Allah tuliskan sebelum 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, bahwa bahagia, celaka, jodoh, dan kematian seseorang itu sudah Allah tuliskan sebelumnya. Maka di dalam hadis qudsi, Allah mengancam bagi orang-orang yang tidak menerima takdir dari Allah, malam yarda biqada'i,
barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuan-ketentuanku dari kata Allah, walam yasbir 'alal bala'i, dan tidak sabar terhadap cobaanku kata Allah, falyakhruj min tahtil ardi, falyakhruj min tahtis samai, maka keluarlah engkau dari kolong langitku kata Allah, wal yatlub robban siwaya, dan silahkan kamu cari Tuhan selain dari aku kata Allah. Kita seandainya tidak menerima, seolah-olah Allah menantang, ya udah kamu keluar saja dari kolong langitku dan silahkan cari Tuhan selain aku. Mana ada gitu ya tempat yang selain dari tempat milik Allah, dan utamanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka itu kalau seandainya mohon maaf ya, kita kalau saya gitu ya, kalau saya merencanakan sesuatu itu berdasarkan nafsu saya. Tapi kalau Allah menakdirkan sesuatu itu sudah pasti dengan keilmuannya, dengan kemaha ilmuan Allah dan kasih sayang Allah. Segala sesuatu itu sudah ketentuan Allah, maka ketentuan Allah itu adalah yang terbaik. Al-insan bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia itu merencanakan sesuatu kadang dengan hawa nafsu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan segala kejadian, menentukan segala sesuatu itu berdasarkan qada dan qadar Allah, dan itu pasti yang terbaik menurut Allah. Jadi kita mah terima saja apa yang menjadi skenario Allah ya. Wong kita mah hanya menjalankan, makan tinggal makan, minum tinggal minum, belajar tinggal belajar, berkarya tinggal berkarya, dan lain sebagainya. Yang penting bahwa setiap langkah, ucap, dan gerak kita selalu menyertakan Allah di dalam kalbu kita, bahwa apapun yang menjadi aktivitas kita maka Allah lah tujuannya. Maka subhanallah Bapak hadirin jemaah sekalian, alangkah beruntungnya orang-orang yang selalu menyertakan Allah di dalam setiap langkahnya. Maka kalau seandainya, bagaimana mungkin setiap langkah, setiap gerak, setiap ucap, bahkan setiap napas kita bisa disertai dengan Allah? Ya, kita mah manusia biasa, maka sebagai manusia biasa maka perlu latihan. Latihannya bagaimana? Ya, diucapkan dengan lisan dan sekali-kali menggerakkan kalbu kita mengucapkan Allah sebagai tujuan kita. Dalam kalbu Allah, 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 tapi tidak terucap ya. Allah, Allah, Allah yang diucapkan oleh latifatul qalbi, maka latifatul qalbi itu akan menjalar salah satunya ke dalam mulut kita. Kalau dalam mulut kita, maka keluar ucapan-ucapan yang sangat baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ucapannya adalah la ilaha illallah. Kalau sering mengucapkan lafaz Allah dan lafaz la ilaha illallah, maka akan membawa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas karena Allah, insya Allah ya. Nah, di dalam hadis ini, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah dulu menuliskan innani anar rahman, bahwa sesungguhnya aku kata Allah adalah zat yang maha pengasih. Bagaimana kasih sayang Allah? Subhanallah ya. Tidak ada yang menyamai kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu meliputi segalanya dan meliputi semuanya. Semua makhluk diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ini mah muslim, Allah lebihkan rezekinya, Allah gelontorkan rezekinya, tidak ya. Tapi banyak juga non muslim, bahkan mohon maaf ya, ateis sekalipun, yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah, itu tetap Allah berikan rezeki.
Bahkan lebih jauh dari itu, syaitan la'anatullah yang jelas-jelas memusuhi Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat terkasih dari Allah Subhanahu wa taala, tetap sama Allah, itu adalah makhlukku, itu adalah ciptaanku, maka aku berikan rezeki dia sebagaimana kebutuhannya. Masya Allah ya. Nah, untung ruginya kalau kaum muslimin, untungnya diberikan rezeki oleh Allah, di dalam kalbunya mengakui, di dalam lisannya mengikrarkan, di dalam anggota tubuhnya mengamalkan sesuai dengan yang diinginkan, pentasarufan kenikmatan tersebut. Nah, ujung-ujungnya karena dia ridho terhadap ketentuan dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di akhir nanti dia tetap akan mendapatkan kasih sayang Allah. Maka pembahasannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga ada perbedaan antara kaum muslimin dan non muslim. Kalau non muslimah, subhanallah ya, diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Allah, tapi subhanallah ya, di akhir hayat nanti, dan ini adalah sesuatu yang paling esensial di dalam manusia, bahwa ruh itu akan kembali kepada Allah, dan kembalinya kita insya Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sedangkan mohon maaf, non muslim sudah diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, tidak tahu diri ya, ada yang menentang Allah, ada yang tidak percaya Allah, bahkan ada yang menghambat agama Allah. Di akhir nanti setelah kematian kita, maka mereka tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana limpahan kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Maka di dalam mengartikan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada perbedaan yang jelas, bahwa Bismillahi ngawitan bahasa Indonesia ya, Bismillahi, saya memulai membaca kitab ini dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah, Ar-Rahmani. Nah, ini perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahmani, yang memberikan kasih sayang yang besar kepada semuanya. Ar-Rahimi, dan memiliki sifat yang Ar-Rahimi, yakni memberikan kasih sayang yang kecil untuk kaum muslimin nanti di akhirat. Subhanallah ya. Maka di dalam hadis ini Allah menuliskan innani anar rahman, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah zat yang maha pengasih. Ini mencakup seluruh makhluk-makhluk Allah, bukan hanya kaum muslimin saja, tapi seluruh makhluk Allah. Khalaqtur rahimah, maka aku menciptakan kasih sayang kepada makhlukku dengan zat yang, sifat yang melekat dalam zatku, kata Allah, maka aku ciptakan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Wa syaqaqtu laha, dan aku pecahkan isman dari nama-namaku, minismi, mohon maaf salah, lah isman kepada nama, minismi dari nama-namaku, kata Allah, bahwa innallaha tis'ata wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang sangat baik, tetapi yang dimaksud dengan 99 nama itu adalah bahwa sesungguhnya manusia itu diarahkan untuk mencontoh akhlak-akhlak yang terdapat pada sifat-sifat nama-nama Allah yang sangat baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Allah sebagai zat yang memiliki kasih sayang yang istimewa, yang sempurna, maha sempurna. Nah, kita disarankan atau diarahkan untuk memiliki sifat kasih sayang yang
meneladani sifat maha kasih sayangnya Allah. Walaupun kasih sayang kita mah terbatas ya, seperti saya gitu ya. Saya punya keluarga, otomatis yang saya pikirkan adalah keluarga, anak, istri, yang di pondok, yang di rumah dan lain sebagainya. Sementara anak tetangga tidak sepenuh yang anak saya gitu ya. Itu mah wajar gitu ya. Semua orang seperti itu karena memang manusiawi. Semua orang sebagaimana dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka perhatikan dirimu dan keluargamu. Allah juga menyuruh kepada keluarga ya. Maka kasih sayang Allah tidak terbatas, tidak tersekat seperti itu. Tidak hanya kaum muslimin saja, tidak untuk manusia saja, tidak untuk makhluk hidup saja, tidak. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Bahkan syaitan sekalipun yang sudah jelas Allah menyatakan syaitan la'natullah, bahwa syaitan diberikan kasih sayang. Salah satu kasih sayang Allah kepada syaitan apa? Kenapa? Apa? Ketika syaitan minta ditangguhkan usianya sampai yaumul kiamah, maka Allah berikan apa yang dimau oleh syaitan. Untuk apa? Untuk mencari sebanyak-banyaknya teman dia di neraka. Nauzubillah ya. Nah, faman wasalaha, maka barang siapa yang mempertemukan atau meneladani tentang akhlak-akhlak yang terdapat dalam sifat-sifat Asmaul Husna, wasalatuhu, maka aku menyambungkan kepada orang tersebut. Waman qata'aha, tapi barang siapa yang memutuskan dalam artian tidak meneladani akan sifat-sifat Ar-Rahman sebagaimana di dalam tadi yang tertuliskan innani anar-Rahman qata'tuhu, maka aku pun memutuskan dia. Dalam artian tidak peduli kenapa apa yang dilakukan oleh orang tersebut, maka ibarat kata kalau Allah memberikan sesuatu, misalkan kasih sayang gitu ya, maka Allah lebih menyayangi orang tersebut. Tapi barang siapa yang menjauhi, maka Allah lebih menjauhi lagi. Maka barang siapa yang mendekatiku, kata Allah di dalam hadis qudsi, yang mendekatiku dengan selangkah, dengan berjalan, maka aku akan mendekati orang tersebut dengan berlari. Dan barang siapa yang mendekatiku secara pelan-pelan, maka aku mendekatinya dengan cepat-cepat. Maka ini terkait dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kedekatan kita kepada Allah tergantung kitanya. Kata Bimbo juga, apa tuh namanya? Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Kalau kita takut terhadap macan atau binatang buas yang lainnya, maka kita harus lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru kita harus mendekatinya. Dengan cara apa mendekati Allah? Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi segala larangannya. Ya. Ini hadis sedikit tapi mantap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina, bahwa sesungguhnya kaum mukmin la yanjusu, tidak mengotori. Hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Artinya bahwa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la yanjusu, tidak mengotori. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan la dororo wala diroro. Doror itu artinya merugikan. Jangan engkau mau untuk merugikan dulu ya. Jangan pernah engkau merugikan orang lain, tapi jangan pula mau untuk dirugikan oleh orang lain. Dalam artian kalau seseorang menepati kepada aturan-aturan sebagaimana mestinya, maka insya Allah tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Seperti halnya kita bertransaksi dalam hal muamalah gitu ya. Kalau seandainya misalkan kita
menjual barang seharga 100 gitu ya. Dengan perjanjian barang ini akan disampaikan ke alamat tertera di sini dengan ongkos kirim 20.000 misalkan ya. Dengan ongkos kirim 20.000 dan sebenarnya dalam 100.000 itu sudah termasuk margin harga. Misalkan 80.000 atau berapa gitu ya. Kebiasaan sih 80.000. Maka dengan membayar keseluruhan harga barang tersebut menjadi 120.000, itu sudah termasuk kesepakatan antara customer, antara pelanggan dengan produsen gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak menepati kesepakatan tersebut, kan kalau COD itu ada kesepakatannya harga sekian dan sebagian. Nah, misalkan ada seseorang yang tidak mau setelah melihat barangnya, harusnya dikembalikan secara baik-baik, tapi dengan perlakuan yang merugikan, terutama kurirnya, itu sama dengan tidak menepati apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. La dororo wala diroro. Jangan engkau merugikan orang lain dan jangan mau untuk dirugikan orang lain. Jadi semisal dengan hadis yang barusan, yaitu hadis yang nomor 267, innal mu'mina la yanjusu, bahwa seorang mukmin itu tidak mengotori, dalam artian mengotori orang lain dan dikotori oleh orang lain. Kalau seandainya mengerti akan hak dan tanggung jawabnya, maka antara customer dan produsen sama-sama akan mendapatkan kebaikan dari muamalah di transaksi bisnis tersebut. Kalau seandainya hanya mau diuntungkan saja tapi tidak menguntungkan orang lain, itu di luar keumuman ya. Karena Rasul pun ketika bermuamalah dengan orang lain, saat dititipin barang oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, Rasul memberikan satu kepercayaan bagi calon customer dengan menyatakan, Bapak, saya dititipi oleh majikan saya, ini barangnya dari sananya 100.000 dari Mekah, sekarang sampai ke Yatsrib. Dari ini perjalanan waktu, perjalanan tenaga, perjalanan biaya dan sebagainya. Sekarang silahkan Bapak, berapa saja yang Bapak ridho untuk memberikan keuntungan kepada saya. Dengan cara seperti itu, calon customer merasa, luar biasa ini bisnis dengan cara seperti ini. Padahal harga barang di sini ini sudah 150.000 gitu katanya, gitu katakanlah gitu ya. Dengan Nabi Muhammad SAW menyatakan modal awal dari suatu barang, maka percayalah si calon customer tersebut, ada yang memberikan 120, ada yang memberikan 130, 150, bahkan lebih dari 150, karena itu sudah di dalam hal muamalah antarodin. Antarodin itu adalah saling ridho antara dua pihak, antara penjual dan pembeli. Kalau seandainya pembeli merasa ridho dengan seperti itu, maka silakan saja. Seperti halnya, mohon maaf ya, di dalam hal kredit rumah, katakanlah rumah itu 100 juta misalkan, sedangkan calon pembeli tidak punya 100 juta, yang ada tuh kemampuan untuk mencicil. Maka misalkan penjual menentukan harga, ya udahlah kalau seandainya dicicil, katakanlah dengan sekian tahun menjadi 150 misalkan. Nah, hal yang tidak boleh dilupakan oleh customer itu adalah antarodinnya. Antarodin bahwa ridho untuk memberikan keuntungan bagi penjual, karena penjual merelakan barangnya tidak terjual secara cash and carry, tapi secara kredit. Harusnya satu hari jadi, tapi ini bertahun-tahun gitu ya. Nah,
dalam artian penjual memberikan kemudahan kepada calon pembeli, si pembeli memberikan keuntungan bagi para penjual. Maka disitulah yang namanya antarodin. Apakah boleh di situ? Boleh. Menurut sebagian besar ulama bahwa sistem kredit seperti itu boleh. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, pembelian seorang budak itu dikredit selama 9 tahun yang bernama bariroh. Untuk barangnya aja, untuk seorang budak aja boleh dikredit, apalagi untuk barang gitu ya. Dalam artian yang dijual dari budak itu sendiri adalah tenaganya, dan memang di zaman dulu masih berlaku tentang perbudakan. Jadi sah-sah saja selama antarodin, antara penjual dan pembeli. Yang tidak boleh itu, yang bahkan menjadikan haram, seandainya pembeli tidak rela dengan harga yang diberikan. Wah, kenapa begini-begini ini? Saya tahu kalau dalam kredit itu harga itu semakin membengkak, tapi udahlah, karena kemampuan saya mencicil, ya udah, ridho saja. Maka itulah yang menjadikan halal atau haramnya, yaitu antarodi. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasul, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.